Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara apapun yang akan kita hadapi, siapapun yang akan kita temui dan tantangan apa yang akan menimpa kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 438, Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpamu. Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelampakan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menjaga kami, sehingga biarlah Tuhan hari ini kami mau melangkah dengan tenang, melangkah dengan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita membaca Imamat 15. Imamat 15 ayat 1 sampai yang kelima. Imamat 15 ayat 1 sampai 5. Imamat 15 ayat 1 sampai yang kelima. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Di Indonesia itu ya ada banyak suku yang cara berkeluarganya agak berbeda. Makin ke sebelah barat makin patriarki, makin ke sebelah timur makin setara. Mungkin pengecualiannya cuman Padang aja ya. Jadi kalau dilihat Sumatera, Pulau Jawa gitu ya, ataupun mungkin sebagian Sumatera itu dominan yang lebih diutamakan laki-laki, perempuan itu warga kelas 2 kecuali Padang. Sedangkan dari Bali, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku sampai Papua, patriarkal sama. Orang bisa mewarisi marga dari ibu pun bisa. Tetapi terlepas dari itu semua, saya percaya bahwa ketika Tuhan ciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu semua sama. Makanya perempuan Tuhan ciptakan sebagai penolong yang setara. Jadi sama. Dan ini juga muncul dalam bacaan kita. Biasanya kan yang diatur rasanya nggak cuma di Kristen ya, di Yahudi, di Islam juga selalu banyak yang dibahas soal menstruasi gitu ya, tentang perempuan, selalu tentang bagaimana perempuan dan tubuhnya. Tapi kalau laki-laki kayak jarang begitu ya. Nah, di ayat ini dibuktikan bahwa sama aja baik perempuan sama laki-laki. Jadi tidak berarti karena perempuan mengalami menstruasi jadi hak-haknya berkurang, enggak. Laki-laki pun juga menghadapi yang sama. Kalau laki-laki mimpi basah atau yang lain-lain juga sama. Jadi bahwa setiap gender laki-laki perempuan semuanya sama di mata Tuhan. Nah, kita masuk soal tubuh ya. Tubuh yang Tuhan karuniakan pada manusia dulu itu sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, adalah tubuh yang baik, yang sempurna, yang bahkan dalam ketelanjangan sekalipun tidak dilihat sebagai hal yang buruk. Kalau sekarang kan orang nggak boleh lari telanjang, orang lari telanjang cuma orang gila gitu, apalagi di Indonesia khususnya. Tapi pada masa itu Tuhan tidak melarang mereka bertelanjang, mereka juga waktu itu belum berpakaian. Tapi setelah jatuh dalam dosa, mereka sudah bisa membedakan mana baik dan yang jahat. Mereka tahu yang jahat, yang baik yang mana. Jadi kalau cuma tahu yang baik aja sih bagus ya, tapi masalahnya manusia jadi tahu gara-gara makan buah itu yang jahat yang mana, dan kecenderungannya bukan ngelakuin yang baik, tapi ngelakuin yang jahat, termasuk soal tubuh. Tentang bagaimana seorang manusia itu kadang-kadang bisa lebih beringas daripada binatang. Manusia yang sebenarnya segambar dan serupa Allah diciptakan lebih baik, tapi kadang manusia tidak mampu menahan nafsunya. Kemampuan kita untuk menahan nafsu itu juga bergantung pada cara kita melihat tubuh kita. Tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah tubuh yang baik. Tubuh yang baik sekalipun kita tadi punya sejarah di masa lalu tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh, kemudian akhirnya ini yang menarik. Kalau di luar negeri, waktu itu kami bahas di kelas, waktu kelas teologi seksual, di luar negeri itu alat kelamin itu genitals, tapi di Indonesia dibilangnya alat kemaluan. Cuman Indonesia yang menamakan bagian tubuh itu kemaluan. Jadi seolah-olah bagian itu memalukan. Padahal yang Tuhan ciptakan tidak ada yang memalukan. Tetapi manusia sendiri yang memilih itu menjadi memalukan. Sehingga seringkali di bagian itu kita nggak pernah bahas. Rasanya juga sex education di Indonesia belum banyak. Apalagi di zamannya Bapak Ibu sekalian yang mendengar ini, lebih makin jarang lagi. Bapak Ibu nggak pernah ngebahas itu dengan orang tua, ataupun Bapak Ibu masih merasa tabu, sungkan ngomong sama anak dan cucu. Padahal perbicaraan tentang seksualitas itu penting sekali. Karena kalau tidak dilakukan, maka biasanya generasi-generasi berikutnya juga penasaran. Tidak heran banyak orang jatuh dalam dosa soal seksualitas karena tidak pernah membahas hal itu secara terbuka dan bagaimana kita harusnya menyikapinya dengan bijak dan benar. Nah, terlebih daripada soal seksualitas, ayat ini tuh mau mengajarkan juga kepada kita bagaimana kita menghargai tubuh kita. Tubuh kita juga sama seperti sifat kita, rohani kita juga punya kelebihan dan kekurangan. Tubuh kita juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan tubuh kita ini juga tetap harus kita berikan perhatian khusus. Bukan hanya soal seksualitas, tapi juga bicara soal bagaimana kita juga hidup sehat, hidup baik. Menjaga tubuh itu menjadi juga anugerah. Sehingga mari bersama-sama hari ini kita mau belajar apa nih dengan ayat yang kayaknya jarang dibahas gitu ya. Kita mau bersama-sama punya teologi tubuh yang baik. Kita mau punya dan melihat bahwa tubuh ini adalah karunia dari Tuhan, maka kita jaga semuanya, kesehatannya, fungsinya juga dengan baik. Karena kalau kita menggunakannya sembarangan atau melukainya, berarti kita juga melukai Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga kita perlu sama-sama untuk menjaga tubuh ini, sekalipun tubuh ini kita pakai di dunia ini, tapi kita juga pakai dengan baik. Kita gunakan sesuai fungsinya, sesuai dengan ajaran firman, sesuai dengan moral, dan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan buat nafsu, bukan buat keinginan pribadi, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk yang terutama kemuliaan Tuhan. Sudahkah kita menjaga tubuh kita dengan baik hari ini? Dan semoga hari ini kita jaga diri baik-baik, kita gunakan baik-baik, dan mari bersama-sama kita syukuri tubuh yang Tuhan berikan.
Mungkin juga jadi masukan buat kita yang kadang-kadang minder. Aduh, aku minder, tubuhku mungkin kurus, gemuk, tinggi, pendek, putih, hitam. Apapun yang kita punya itu juga anugerah dari Tuhan. Kita syukuri, kita bersyukur karena yang seperti kita cuma ada satu di dunia ini, dan itulah karunia Tuhan. Hargai tubuhmu, syukuri tubuhmu, dan jalani hari ini dengan rasa syukur atas pemberian Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami membahas soal hal yang mungkin rasanya jarang kami bahas tentang tubuh kami. Kami bersyukur Tuhan karuniakan tubuh ini, ajarkan kami bisa menggunakannya dengan baik. Kami boleh mencukurinya dengan baik, dan juga Tuhan biarlah nama Tuhan dimuliakan dari tubuh kami. Kami serahkan kehidupan kami dan perjuangan kami hari ini dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.